Pernahkah kalian tahu atau bahkan kalian sendiri mengalami hal yang sama seperti di video ini? Ya betul, elko ini meledak diakibatkan over voltase. Elko atau kapasitor elektrolit merupakan komponen yang berbentuk tabung dan memiliki dua kaki, yaitu kaki positif dan kaki negatif. Elko merupakan komponen penting dalam membuat power supply untuk power amplifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Mas Taufik. Untuk konten kali ini, di sini saya berhasil merakit sebuah alat yang sangat penting sekali bagi kalian yang hobi elektronika, terutama dalam dunia audio. Alat ini adalah sebuah tester voltase untuk elko atau elektrolit kapasitor. Kenapa saya bilang penting? Alat ini akan membantu kalian dalam proses perakitan power supply pada power amplifier. Pada saat kita membeli sebuah elko, biasanya kita bingung atau ragu tegangan maksimal yang bisa digunakan pada elko tidak sesuai dengan yang tertulis pada bodi elko tersebut. Jika kalian masih bingung dengan pernyataan saya tadi, di sini saya akan mengetes elko ini dengan alat ini. Elko ini tertulis 10.000 mikrofarad dengan tegangan 100 VDC. Artinya jika tegangan maksimal elko ini sesuai dengan yang tertulis di bodi, maka elko ini bisa kita supply dengan tegangan 65 CT atau 65 VAC. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu cara kerja alat ini. Alat ini memiliki satu saklar. Saklar ini merupakan saklar pembuangan muatan elko. Ketika kita mau menggunakan alat ini, saklar pembuangan harus dimatikan. Kemudian ada capit buaya warna merah dan hitam. Yang warna merah ini terhubung ke kaki positif elko dan warna hitam terhubung ke kaki negatif elko yang akan kita tes. Untuk membaca tegangan yang ada pada alat ini, saya menggunakan multitester digital yang sudah saya ganti kabelnya dengan capit buaya seperti ini. Probe merah multitester kita pasang ke kaki positif elko dan probe hitam kita pasang ke kaki negatif elko. Atau kalian bisa menggunakan multitester analog jika tidak punya multitester digital. Oke, langsung saja. Pertama saya akan colokkan dulu steker ini ke listrik PLN 220. Kemudian pastikan saklar pembuangan dimatikan. Oke, setelah menunggu beberapa menit, akhirnya elko ini penuh dan tegangan maksimal pada elko ini terbaca 7374 VDC. Dan ternyata tegangan maksimal elko ini tidak sesuai dengan yang tertulis pada bodi. Artinya elko ini bisa kita gunakan pada trafo tegangan maksimal 45 VAC. Jika digunakan pada tegangan 55 VAC, elko ini akan meledak. Oke teman-teman ya, jadi kita akan mencoba merakit alat ini. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan, ini yang pertama, untuk bahan-bahan ini saya beli di toko offline ya, toko offline di daerah saya. Ini harganya sedikit lebih mahal, saya lihat di toko online itu harganya lebih murah dibandingkan di toko offline di daerah saya. Oke, yang pertama di sini ada kapasitor MKP, nilainya 100 nanofarad, 275 volt. Ini kapasitor ini harganya Rp1.000 loh di tempat saya. Atau teman-teman jika nggak ada, teman-teman bisa menggunakan kapasitor milar seperti ini, kapasitor milar seperti ini yang 100 nanofarad 400 volt untuk pengganti kapasitor ini. Kemudian ada dioda. Di sini saya menggunakan dioda IN4007. Ini harganya Rp500 sebiji. Jadi kalau 4 biji ini totalnya Rp2.000. Kemudian ada resistor ya. Ada resistor, di sini ada 3 resistor. Ada resistor 2 watt dan ada resistor setengah watt. Untuk yang 2 watt ini nilainya 2K7 dan ini 10K, dan untuk yang setengah watt ini 12K. Untuk harganya Rp1.000 totalnya ya. Kemudian ada kapasitor keramik ya. Kapasitor keramik 10 nanofarad 1 kV atau kodenya itu 103 1 kV seperti ini. Ini harganya cuma Rp500. Oke, selanjutnya di sini ada saklar ya. Di sini saya pakai satu saklar aja untuk pembuangan. Jadi untuk pengisian elko itu saya langsung hubungkan ke tegangan listrik PLN. Jadi saklar untuk pengisian itu saya buang, itu saya langsungkan ke tegangan listrik PLN.
Jadi saklar di sini berfungsi sebagai pembuangan aja. Ini untuk saklar harganya Rp2.000. Kemudian ada PCB bolong seperti ini. Ini harganya cuma Rp1.000 di tempat saya. Kemudian ada kabel ya, kabel-kabel ini kabel untuk saklar, dan ini ada kabel dan jack capit buaya. Untuk jack capit buaya ini nanti untuk mencapit sebuah elko ya. Jadi kan elko itu ada kakinya ya. Ini fungsinya seperti itu. Ini untuk bahan dari alatnya saya rasa cuma ini aja ya. Yang perlu disiapkan adalah selanjutnya adalah sebuah multitester. Teman-teman bisa menggunakan multitester digital ataupun multitester analog. Oke lor, jadi untuk memudahkan proses perakitan di sini saya sudah menyiapkan skemanya ya, karena di sini saya merangkainya pada PCB. Teman-teman gak usah bingung karena rangkaian ini sama dengan skema ini. Kemudian saya akan jelaskan dulu untuk skemanya. Di sini dari tegangan AC PLN terhubung ke saklar, dan dari saklar terhubung ke kapasitor Miller 100 nanofarad. Kemudian dari kapasitor Miller ini terhubung ke rangkaian penyarah 4 dioda. Dan tegangan PLN satunya ini langsung ke dioda penyarah tanpa terhubung ke komponen lain. Jika teman-teman menggunakan satu saklar yang seperti saya jelaskan tadi, untuk saklar pengisian ini bisa dibuang ya, ini bisa dilangsungkan ke tegangan listrik PLN. Untuk tegangan input dari PLN ini tidak ada polaritas, untuk pemasangannya bisa bolak-balik. Kemudian dari penyarah yang kaki plus ini terhubung ke resistor 2K7 dan kapasitor keramik 10 nanofarad. Kemudian dari resistor 2K7 ini merupakan jalur output ya, ini bisa langsung terhubung ke kapasitor yang akan dites. Kemudian dari penyarah yang kaki minus terhubung ke kapasitor keramik, kemudian resistor 10K dan resistor 12K. Dan ini juga merupakan jalur output minus yang terhubung ke kaki minus kapasitor yang akan kita tes. Kemudian untuk LED yang kaki minus ini terhubung ke resistor 12K, dan yang kaki plus terhubung ke saklar dan resistor 10K. Di sini ada dua saklar ya. Di skema ini ada dua saklar, yang sebelah sini merupakan saklar pengisian muatan elko, sedangkan yang saklar ini merupakan saklar pembuangan muatan elko. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai skema dari alat tester ini. Sekarang kita mulai proses perakitannya. Oke, yang pertama saya rakit adalah dioda dan resistornya dulu ya. Ini untuk pemasangan dari masing-masing komponen ini saya cepetin aja videonya. Oke, untuk pemasangan dioda kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang kaki positif, kaki negatif, kaki positif, kaki negatif. Kemudian resistor 2K7 ini saya pasang di sebelah sini. Resistor 10K ini saya pasang di sebelah sini. Dan yang kapasitor keramik ini saya pasang di sebelah sini. Kemudian resistor 12K ini saya pasang di sebelah sini. Dan akan saya kasih isolasi seperti ini supaya memudahkan penyolderan. Oke, sekarang saya akan balik dan saya akan solder semuanya. Oke lor, jadi ini beberapa komponen sudah saya solder. Kemudian saya akan hubungkan kaki yang ini dan akan saya potong sisa komponennya. Oke, langsung. Dan saya akan buka dulu. Seperti ini. Jadi ini jalur output minus ya, sesuai skema tadi. Dan yang ini
kemudian pemasangan kapasitor MKP saya pasang di sebelah sini. Kemudian ini saya hubungkan ke sini dan saya akan menyoldernya. Jadi yang kaki satu ini langsung terhubung ke tegangan listrik PLN. Kemudian pemasangan saklar ya. Pemasangan saklar itu di sebelah sini. Saklar. Kemudian saya kupas dulu ya. Saklar, ini pemasangan saklar. Kemudian kita pasang jack capit buayanya. Untuk yang plus kita pasang ke sini ya, ke kaki output ya dari resistor. Kemudian kaki yang minus kita pasang ke jalur yang ini, ya. Ini saya akan kasih dulu sebuah timah. Jadi yang ini jalur minus. Oke, ini agak susah nyoldernya. Ada rangamen lur, jadi ada iklan sebentar. Yang jalur minus, kemudian yang jalur plus yang ini ya. Oke, kita pasang yang ini, yang plus ya, yang plus ke sini. Ini pemasangannya sama ya, sesuai skema tadi. Jadi kalian nih gak usah bingung ya. Untuk pemasangannya gak perlu bingung, kalian samakan aja dengan skema yang saya berikan tadi. Oke ya, seperti ini sudah selesai. Kemudian pasang ini ya, jangan lupa pasang cek AC-nya. Oke, untuk cek AC di sini saya menggunakan kabel dan steker seperti ini. Oke, untuk pemasangannya ini boleh bolak-balik ya, jadi nggak ada polaritasnya, jadi pemasangannya boleh bolak-balik. Kita pasang di sebelah sini ya lur. Sebelah sini. Untuk pemasangannya kalian gak usah bingung, ini sama ya, sesuai skema tadi. Oke, ini sudah selesai pemasangannya. Oke, jadi ini alatnya sudah selesai ya, jadi kalian bisa membuatnya seperti cara ini. Oke teman-teman ya, jadi untuk videonya cukup sampai di sini saja. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Terima kasih saya ucapkan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.